Halo Tiang Lovers, welcome back to Tiang Channel. Video kali ini saya akan membahas mengenai merge cell. Nah, bagi teman-teman yang sudah tahu merge cell, kini saya akan memberikan temennya atau sejenis merge cell, cuman boleh dibilang serupa tapi tak sama gitu ya. Nah, ini namanya adalah center across selection. Mau tahu bedanya seperti apa? Kita sama-sama praktekkan. Kita buka Excel kita masing-masing. Nah, teman-teman, kalau misalkan merge, itu kan menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Contohnya seperti ini. Saya mau menggabungkan A sampai F dengan cara merge cell. Oke, jadi cuma satu sel berbentuk kotak persegi panjang. Ya, itu adalah merge cell. Di merge cell kita bisa ketikin apapun, misalkan ini adalah merge cells. Oke, merge artinya menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Dampaknya adalah kalau kita mau klik A, B, C, D, E, F, G pada baris nomor 2 ini, kita nggak bisa. Karena dia terbacanya hanya satu sel. Nah, beda dengan center across selection. Center across selection ini teman-teman bisa akses dari sini. Ya, dari alignment setting atau klik kanan format cell. Nah, di sini alignment setting. Nah, di sini ada center across selection. Cara pakainya gini, teman-teman. Sama kayak merge cell. Ini saya kotakin dulu ya, biar jelas ya. Nah, ketika saya buat border, dia akan mengkotak satu sel aja. Kalau merge, ya memang karena merge itu cuma jadi satu sel gitu ya. Tapi kalau center across selection beda. Nih teman-teman, lihat ya. Saya akan memblok dari A sampai F di baris kelima. Kita akan pergunakan center across selection ini. Kita klik. Kita oke. Tidak ada bedanya teman-teman. Ketika kita klik all border, dia tetap akan membaca itu sebagai sel-sel tersendiri. Sel-sel yang terlepas mandiri. Sel A5, B5, C5, D5, E5, sama F5. Tapi kalau kita misalkan tulis, ini adalah tuh, center across selection. Lihat teman-teman bedanya. Secara display dia akan sama seperti merge cell. Seakan-akan sel A sampai F tadi itu bergabung menjadi satu. Padahal enggak. Padahal selnya itu sendiri-sendiri. Mau bukti? Klik aja satu-satu. A, B, C, D, E, F. Kita bisa kasih warna yang berbeda-beda. Begini. Tuh. Betul kan? Nah, ini adalah fungsi dari center across selection, gitu ya. Nah, kalau merge cell, kita cuma bisa klik sekali, kita kasih warna ya satu, seperti ini. Itu bedanya, teman-teman. Nah, sekarang kegunaannya untuk apa? Saya akan coba membuatkan tabel supaya dapat menjelaskan perbedaan merge cell dengan center across selection lebih detail kepada teman-teman sekalian. Contohnya di sini saya punya kode. Ini punya sales, saya punya profit atau keuntungan. Ini ya. Nah, sini A1, A2, A3, salesnya 100, 200, 300, profitnya 250.000. Di sini 425.000, 425.000. Kemudian di sini profitnya 360.000. Misalkan seperti ini ya. Kenapa profitnya bisa lebih kecil ya? Pura-puranya ada diskon gitu ya teman-teman ya. Nah di sini saya menggunakan merge cell. Saya akan berikan border supaya kelihatan. Dan di bulan Februari saya tidak akan menggunakan merge cell teman-teman. Oke. Saya seleksi semua. Saya akan gunakan center across selection. Nah, yang saya mau jelaskan ke teman-teman begini. Ketika saya mau menseleksi kode sales dan profit dari Januari sini, saya
seleksi ke bawah, otomatis tabelnya itu akan terseleksi secara penuh. Kenapa? Karena ketika saya seleksinya dari Januari, yang sel yang ke merge itu, otomatis Excel akan menyesuaikan dengan panjangnya sel yang di merge. Kalau panjangnya sel yang di merge CDE ini sesuai dengan jumlah tabel yang di bawah, otomatis semua tabel akan ikut terseleksi. Beda dengan Februari. Misal ya, saya mau menseleksi dari Februari yang di tengah sini, saya seleksi ke bawah, dia hanya terseleksi satu sel saja. Ya, jelas ini terjadi. Kenapa? Karena center across selection itu tidak menggabungkan sel. Jadi kita bisa secara dinamis untuk memilih atau menseleksi kolom-kolom yang ada di bawah center across selection. Masih kurang jelas? Saya akan coba jelaskan seperti ini lagi. Kalau misalkan saya mau nambah baris di antara kode sama sales. Nah, ini caranya gimana, teman-teman? Sedangkan di atas-atas sini, misalkan kita sudah punya data banyak, misalkan begini ya. Di sini kita punya data banyak, gitu. Nah, tiba-tiba kita lupa. Wah, saya mau nambahin satu tabel nih di antara kode sama sales. Wah, tapi kehalangan Januari. Kalau misalkan saya mau blok begini, mau blok begini nggak bisa. Saya keseleksi semua. Kalau dengan menggunakan center across selection, saya tinggal begini doang. Di antara kode sales, klik kanan, insert, right, shift cell right. Oke. Nah, saya tinggal begitu. Tapi kalau di merge, caranya gimana? Wah, saya harus unmerge, terus saya harus blok, saya klik kanan, insert, shift cell right. Masih gampang karena datanya masih sedikit. Coba kalau datanya seperti ini, teman-teman. Kita punya data panjang begini ke kanan, gini ya. Nah, tiba-tiba ada satu aja, wah, saya lupa nih, saya mau sisipin di sebelah sini, tapi atasnya udah keburu ke merge, misalkan begini, teman-teman. Atasnya ini udah ke merge, misalkan begini, saya merge. Oke. Nah, kemudian saya mau sisipin di sini, di antara sini. Kan susah ya, teman-teman ya. Kita mesti unmerge dulu, kita mesti dari atas ke bawah. Nah, itulah kenapa kita membutuhkan center across selection. Supaya pada saat proses penginsertan, pada proses menseleksi, atau proses perumusan dengan VLOOKUP yang harus menseleksi semua bagian, itu mudah atau dipermudah. Kenapa? Karena center across selection, dia tidak menggabungkan beberapa sel menjadi satu, sehingga kita tetap masih bisa secara dinamis dan fleksibel memilih sel-sel yang ada di situ. Nah, kurang lebih itu penjelasannya, teman-teman, mengenai perbedaan merge cell dan center across selection. Kegunaannya tentu disesuaikan dengan kenyamanan teman-teman dan disesuaikan dengan pekerjaan atau kebutuhan pekerjaan teman-teman di kantor. Oke, kalau begitu, sekian video dari Tiang Channel. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Tunggu video Tiang Channel berikutnya dan sampai jumpa.